Oke, baik. Selamat Sabat buat kita semua. Terima kasih sudah hadir dan bergabung bersama-sama. Ini saya bisa lihat ada keluarga Pangemanan, kemudian ada Ibu Lena Sibi, selamat datang. Keluarga Lonto, kemudian keluarga Pelealu, dan Cindy. Ini Galaxy A32 mungkin kalau misalnya bisa di rename. Baik, sebelum kita mulai, kita akan mungkin bersaksi ya. Kalau saya bisa ada yang mau menyaksikan bagaimana pimpinan dan kasih Tuhan sepanjang umur kita, sepanjang minggu yang telah lewat, mungkin bisa di unmute dan bisa sharing buat kita semua yang sudah hadir pada hari Sabat ini. Kita persilakan. Oke, baik. Kalau misalnya tidak ada yang kesaksian lagi, kita akan memulai diskusi kita. Tapi sebelumnya kita boleh minta Kak Stanley mungkin untuk mendoakan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih atas Sabat yang indah ini. Kami boleh berbakti bersama-sama Jemaat Tumoto dan juga bersama teman-teman sahabat-sahabat kami yang mengikuti Zoom berbakti bersama-sama kami. Saat ini kami akan mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat. Kiranya Tuhan boleh berikan hikmat akal budi pada kami, terang dari surga untuk dapat menjelaskan firman-Mu yang begitu indah. Kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Amin. 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 Baik, saudara-saudara, pelajaran kita hari ini adalah pelajaran yang ke-11, di mana judulnya adalah menunggu dalam cawan lebur. Dan di sini ayat hafalan terdapat di Galatia 5 ayat 22, yaitu tetapi buah roh ialah panjang sabar. Dan di sini juga ada diceritakan bagaimana para ilmuwan, mereka mengadakan percobaan bersama anak-anak berusia 4 tahun. Mereka memberikan marshmallow, dan ada beberapa anak yang diminta untuk menunggu, tetapi mereka tidak menunggu sampai ilmuwan itu datang. Mereka langsung melahapnya, memakannya. Dan ada juga yang menunggu. Dan ternyata setelah dilacak pada saat anak-anak ini berusia remaja, mereka yang menunggu itu memiliki penyesuaian diri yang lebih baik dan siswa yang lebih baik dan lebih percaya diri daripada mereka yang tidak menunggu. Sebenarnya apa ini pelajaran penting yang mau coba kita pelajari ya. Dan sekilas mengenai pekan ini, mengapa kita terkadang harus menunggu begitu lama untuk sesuatu, dan pelajaran apakah yang bisa kita pelajari tentang kesabaran saat berada di dalam cawan lebur. Kita yakin dan percaya semua dari kita pastinya berada di dalam cawan lebur. Masing-masing ada cawan leburnya. Tinggal level mau menunggunya ini bagaimana tuh. Sabar. Itu dia. Itu dia. Oke, kita akan memulai pelajaran ini. Kita mulai dari Kak Stanley untuk menjelaskan. Baik, saya dikasih bagian 3 hari ini. Kita masuk hari Minggu, Allah kesabaran. Kalau di bahasa Inggrisnya kalau salah itu the God of the patience. Kalau saya ingat itu Tuhan katakan dia adalah Tuhan atas hari Sabat, Lord of the Sabbath. Saya yakin ini sama juga artinya ya. The God of patience artinya itu Allah kesabaran, bukan hanya Allah yang memiliki Allah yang sabar itu, tapi Allah yang mempunyai karakter sabar. Jadi perlu dipahami dulu apa arti sabar ini. Jadi itu adalah salah satu sifat Allah. Nah yang susah, orang ini belum bisa praktekkan, ternyata begitu. Sifat itu rupanya harus kita miliki, karena itu adalah karakter surga. Jadi Allah yang sabar di sini, dikatakan arti sabar itu didefinisikan dalam bahasa Ibrani itu menunggu. Menunggu itu ternyata dalam sekali artinya. Di sini dikatakan sangat menderita, bisa diterjemahkan. Mengguncang, bergetar, menjadi terluka, menjadi sedih. Bahkan hal-hal yang kita tidak bisa bayangkan dalam hal
penderitaan yang kita harus lewati di masa-masa menunggu itu. Dan Allah memiliki karakter itu. Dan dia inginkan kita untuk memilikinya. Apa tujuannya menunggu itu? Kita sudah pelajari bersama tentu. Karena Tuhan inginkan kita terfokus, terkonsentrasi, apalagi kita berada di berdosa ini ya, yang banyak sekali mudah untuk terjerumus. Dia mau agar kita terfokus hanya kepada Tuhan saja, supaya kita bisa mempercayai Dia sungguh dan tidak meragukan Dia. Jadi itulah sebenarnya arti dari Allah kesabaran. Jadi fokusnya itu adalah Allah inginkan untuk kita hanya tertuju padanya saja, walaupun kita harus menunggu itu dengan waktu yang sangat panjang. Berikut adalah dalam waktu Allah. Saya juga sampai detik ini masih bertanya-tanya, kenapa begitu lama Yesus datang? Semakin menderita hidup ini, kenapa Yesus begitu lama datang? Tapi pelajaran ini sangat baik sekali ya. Saudara boleh baca dalam Roma 5 ayat 6, Galatia 4 ayat 4. Saya yakin saudara telah baca itu. Bahwa waktu yang Tuhan tetapkan itu adalah yang paling apa? Paling sempurna, paling baik, dan paling benar. Itu sebabnya dalam pelajaran ini dia memberikan satu nubuatan 70 minggu di dalam nubuatan 2300 pagi dan petang. Begitu pendeta ya? Kok bisa ya waktunya begitu tepat? Mulai dari start 70 minggu itu adalah bagi Tuhan itu adalah hari nubuatan itu adalah 1 tahun atau tahun. Untuk 1 hari adalah 1 tahun. Itu sebabnya dihitung 70 minggu itu adalah 490 tahun. Dan peristiwa itu terjadi persis dengan apa yang Tuhan katakan. Dari mulai Artasasta dalam pada waktu dekrit dikeluarkan untuk mereka boleh kembali membangun apa? Yerusalem, Ka'bah, sampai pada akhirnya peristiwa itu pada waktu pekabaran Injil itu bukan lagi hanya untuk khusus orang Yahudi tetapi kepada semua bangsa. Jadi saya nggak usah detail bahas di sini, tetapi kalau kita lihat bagaimana masa itu berjalan waktu, panjang sekali. Tapi Tuhan tentu punya maksud. Kalau lihat di sini, apa alasannya Tuhan memberikan waktu yang begitu panjang? Dikatakan di sini, menunggu dapat memfokuskan kembali perhatian menjauh dari hal lain dan kembali kepada Allah. Jadi waktu kita menunggu itu kita mempunyai waktu untuk apa? Memfokuskan khusus kepada Allah. Menunggu itu memungkinkan kita untuk mengembangkan gambaran yang lebih jelas tentang motif dan keinginan kita sendiri. Ya, ini seperti orang yang boleh kata menintrospeksi atau menilik hati kita masing-masing. Menunggu membangun ketekunan stamina rohani. Menunggu membuka pintu untuk mengembangkan banyak kekuatan spiritual. Dan seterusnya, dan saudara boleh menambahkan sendiri kalau salah di dalam arti menunggu. Tapi prinsipnya di sini adalah, sebagai contoh adalah Abraham, sampai umurnya 100 tahun baru dia dapat apa? Anak. Saya nggak tahu berapa lama ternyata itu dia menunggu. Kan waktu dia dipanggil umur berapa kira-kira? Anggaplah puluhan tahun ya pendeta ya. Anggaplah puluhan tahun pada waktu dia dipanggil, dia harus menunggu janji Tuhan untuk memberikan dia anak seperti pasir di laut dan seperti banyaknya bintang di apa? Di langit. Luar biasa. Panjang sekali, sudah kakek-kakek, sedikit lagi sudah boleh kata istirahat, baru Tuhan apa? Penuhi. Saya yakin di situ ada pekabaran yang indah bagi Abraham. Walaupun sudah tahu cerita dari Abraham, dia manusia biasa, dia jatuh. Tapi ada perjalanan iman yang gak bisa dibandingkan dengan orang lain untuk dia percaya sungguh sama Tuhan. Dan akhirnya dia menang dalam pelajaran ini katakan. Pelajaran yang terakhir untuk bagian saya adalah mengenai Daud. Daud ini adalah dikatakan objek dari pelajaran menunggu. Singkat kata,
mulai dia diurapi menjadi raja, begitu berita ya, masih anak-anak, remaja kalau salah ya, sampai dia jadi panglima, berkata perang yang hebat, dan dia dimusuhi oleh Saul, bahkan 2 kali dia punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi dikatakan di sini, kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Tidak satu pun kata dari ucapannya untuk melangkahi melebihi dari keputusan yang Tuhan apa? Telah tentukan. Walaupun waktunya panjang, dia lari ke Filistin, dia menderita dalam pelariannya. Tetapi disinilah dilihat di sini, kesabaran menunggu waktu yang Tuhan telah tentukan bagi Daud tidak bisa dapat dibalas dengan apapun. Tuhan punya rencana yang lebih besar dan lebih baik daripada apa yang telah direncanakan. Kalau saya yakin kalau Raja Daud ambil keputusan sendiri, saya yakin pasti gagal. Dia tidak menjadi tunas yang tumbuh yang Tuhan katakan untuk menjadi sampai Yesus lahir dari bangsa yang besar ini. Jadi ini saja yang saya ingin sampaikan. Ini kalau diilustrasi di pelajaran sahabat kita, apakah kita mau samakan tumbuhan toge dengan pohon ek? Toge cuma bertumbuh dengan waktu singkat, beberapa minggu, sampai kita boleh makan. Pohon ek bertahun-tahun, bahkan bisa beratus tahun baru kemudian dia bisa bertumbuh dengan baik. Jadi disinilah kita melatih kesabaran iman kita dalam kehidupan. Tapi saya senang di sini dalam pelajarannya ini adalah, di dalam saat kita menunggu, kita mendapat kedamaian bila mana kita bergantung sama Tuhan. Iman kita semakin dikuatkan. Walaupun ada kalanya kita apa? Jatuh. Seperti Daud, seperti Abraham, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan memberkati, itu saja pelajaran yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih banyak Kak Stanley. Kita akan lanjutkan pembahasan hari berikutnya, yaitu akan dibawakan oleh Pendeta Sibi. Baik, sahabat baik semua, mari kita lanjutkan dulu. Tahan dulu ya, sabar untuk bertanya. Jadi di hari Rabu udah bicara tentang Elisa. Masalah dari tindakan terburu-buru. Ternyata Elisa ini seorang nabi yang... Elia. Elia. Terima kasih, Elia. Elia ini seorang yang nyak sabar. Nabi yang nyak sabar ini Elia ini. Sudah kasih mujizat yang luar biasa, Tuhan sudah tunjukkan penyertaan Tuhan, Allah punya penyertaan, kemenangan, tetapi karena dia terburu-buru, akhirnya dia diliputi dengan rasa ketakutan. Kita kembali setelah mempelajari ini, kita bilang, bukan main ya, peristiwa di Gunung Karmel sudah dia menang. Bukan jagonya, tetapi karena Allah. Tapi kenapa dia masih ketakutan ini? Nah, berapa ayat ini menunjukkan bahwa boleh jadi setelah kita sudah melihat keajaiban-keajaiban Allah, jawaban-jawaban atas doa-doa yang kita sampaikan waktu yang lalu, tetapi sekarang ada satu masalah yang kita hadapi, kita dalam ketakutan seperti Elia. Dan ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita kan. Hanya ada satu masalah. Coba kalau saya contohkan saudara, saya pernah ditilang itu enggak enak. Ditilang itu enggak enak. Satu kali waktu saya itu dihentikan oleh polisi, lagi bawa Vespa ini. Saya pulang pelayanan Rabu malam, kemudian saya tidak ikut jalur motor, di bypass ini saya potong. Saya lurus saya, karena saya sudah malam, dan saya lihat motor-motor juga masuk. Tiba-tiba rahasia di depan. Dihentikan kita. Dihentikan. Sebelum ketemu polisi, saya dalam hati, ya Tuhan. Ya, saya pulang dari pelayanan, kena tilang. Tapi ya, selamat malam Pak, polisi ini sapa dengan baik. Bapak tahu buat masalah? Bapak tahu ada masalah? Saya bilang, iya Pak, saya tahu ini masalah, tetapi ini kan sudah larut malam begini. Ya saya mau berargumen, kalau bilang ada rahasia kan ada palang rahasia, ini tidak ada. Tetapi di muka sudah pergi. Saya kok cepat pergi dia. 1-2 motor sudah pergi. Ya rupanya mereka
kasih duit lah. Saya bilang, saya bukan tidak ada duit, Brother Lumayar dan Johnson. Saya bilang, bukan tidak ada duit. Duit banyak saya bawa, tapi duit pembangunan. Dan saya masukin di dalam jaket saya supaya kelihatan. Tapi terus terang polisi ini minta, ya udahlah Pak, damai aja deh, damai aja. Saya cepat keluarkan dompet saya tunjukkan, dan dia lihat hanya ada 15.000. Saya bilang, Pak, kalau Bapak ambil duit ini, saya tidak sempat ke pompa bensin depan, dan saya tidak sampai rumah. Jadi kalau Bapak mau tilang aja. Kalau Bapak mau ambil, saya tidak akan sampai pulang. Lebih baik Bapak tahan motor saya. Nah, mungkin dia bawa motor 2 kan? Ya, dia ambil yang 10.000. Dia ambil 10.000. Bukan saya yang nego aman, tetapi dia yang ambil. Kenapa saya katakan ini? Ketika kita dapat masalah, kita seringkali akan apa? Cari solusi sendiri. Saya ketika dia ambil STNK KTP, saya cuma nggak enak saya sebagai pendeta dan ditulis di KTP di SIM saya pendeta, lalu saya mau nego. Tuh, jadi saya nggak mau terburu-buru. Tetapi bicara kepada Elia ini, dia ada terburu-buru. Dia lupa masalah-masalah besar yang Tuhan Allah sudah jawab. Dalam Alkitab juga, walaupun kita pelajari ada banyak tokoh-tokoh yang terburu-buru seperti Abraham dan Sarah. Dan tadi juga si Brother Lumayar sudah singgung tentang Abraham ya. Abraham. Ternyata bukan cuma Abraham yang terburu-buru, banyak yang terburu-buru. Termasuk, tetapi kalau mau bilang yang ada cukup sabar, no ketika dipanggil untuk dia membangun Batra, dia punya keluarga belum besar. Belum ada anak-anak. Dan dia sementara dia berkhotbah 120 tahun baru anak-anak lahir. Sampai datang itu dan mereka masuk dalam Batra, luar biasa. Tetapi karena kita cuma baca sepintas cerita ini, kita pikir sudah besar-besar raja begitu, sudah dengan keluarganya. Tidak sabar menunggu air dari Tuhan berikan. Musa akhirnya pukul dengan apa? Batu karang itu kayaknya dia dengan emosi, dengan marah, membuat karena dia terburu-buru dia tidak diizinkan masuk. Boleh jadi juga tidak sabar untuk tunggu mendapatkan pasangan hidup. Untuk curi pasangan hidup ini untuk orang-orang muda, teman-teman orang muda, dan tidak sabar untuk dapat posisi. Tadi sudah disinggung tentang Daud, sudah diurapi. Apa salah itu semua yang datang cari? Masih remaja dia sudah diurapi jadi seorang raja. Tapi dia tunggu dengan legowo. Nanti saja. Kalau memang mau diserahkan, ya saya terima. Tetapi kalau tidak, ada 2 kali dia akhirnya ini yang membuat sampai kalau kita pelajaran kepada pelajaran ini melihat bahwa mana si Saul itu akhirnya orang nado bilang totofore. Boleh 2 kali dia hampir mati ini. Sampai dia ejek dia panglima tuh. Ngana ada banyak kerja baik-baik tuh enggak. Nah, jadi kita harus belajar dari sini, kita ingat. Di pelajaran hari Rabu ini ada satu kalimat di bagian akhir dia bilang, iman itu mungkin saja itu anugerah diberikan kepada masing-masing kita, tapi kita harus pupuk iman itu, pelihara, dijaga dengan baik. Dan kita diajak untuk belajar bergembira dalam Tuhan. Adakah kita selalu bersuka cita, bersyukur, bersorak? Amin, puji Tuhan. Saudara, selalu kita lihat orang kalau semua senang kalau bilang, oh Tuhan, kalau sudah kesusahan makanan, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ternyata Tuhan dia kasih pada orang lebih itu makanan. Berlimpah, tidak berkekurangan. Bahkan ada banyak hal yang Tuhan berikan. Nah, oleh karena itu saya di ayat-ayat sini bilang bergembira dalam Tuhan,
kita akan dibentuk untuk jadi orang yang jangan marah, jangan iri hati, jangan ceplas-ceplos langsung bertindak sabar. Kita harus belajar bergembira dalam Tuhan dengan menyerahkan hidup kita, pasrah, percaya Dia akan selalu perhatikan, peduli kepada kita. Dan kalau kita ingat akan ini, harus percaya bergembira dalam Tuhan, maka kita harus belajar untuk luangkan waktu untuk Tuhan. Belajar untuk mendengar suara Tuhan dengan baca firman Tuhan. Luangkan waktu untuk berdoa adalah untuk bercerita dengan Dia. Coba kita bayangkan kalau di rumah tangga kita ada waktu bercerita dengan pasangan hidup. Masalah itu. Apakah kita tidak akan hadapi masalah dengan Allah kalau kita tidak berikan waktu, ruang untuk kita bercerita. Kira-kira itu dulu yang kita bisa sampaikan supaya kita ada waktu untuk ada diskusi dengan sahabat-sahabat yang dari Zoom. Silakan. Baik, terima kasih Pendeta Sibi, Kak Stanley. Untuk itu kita persilakan mungkin dari Zoom, jika ada pertanyaan atau tanggapan, tambahan, kita persilakan. Oke, kalau misalnya belum ada, saya coba ini dulu. Saya ada pertanyaan sih sebenarnya. Tadi ada kesaksian mengenai Daud. Bagaimana Daud dia bisa melihat Raja Saul yang tertidur di dalam goa itu. Dan kalau saya di posisi dia, mungkin saya sudah dijanjikan sebagai posisi raja. Satu, oh ini mungkin jalan dari Tuhan ini kasih si Saul ke saya untuk saya ini supaya lebih cepat, jadi shortcut. Itu bagaimana, mungkin ada tanggapan mungkin. Kalau apakah kita kasih tambah. Ya, pertanyaan bagus sih, sebenarnya sudah jelas di sini. Inilah yang membuktikan bahwa Daud dia mempunyai sifat sabar itu. Kenapa? Karena dia tahu apa yang Tuhan sudah pilih adalah bukan haknya dia untuk dia mengeksekusi atau terburu-buru untuk dia mencapainya. Padahal dia sudah raja. Kenapa? Sudah diurapi. Sudah sangat jelas. Dan Raja Saul sudah memang nyata-nyata ditolak oleh Tuhan. Bahkan Tuhan sudah melalui Samuel untuk menyampaikannya. Dan dia telah terpilih sejak dia remaja menjadi raja. Dan itu dapat dibuktikan pada saat masih fresh seorang anak muda, pada waktu melawan Goliat, semua takut, tapi dia karena punya iman yang kuat. Sejak dia melatih, saya lihat di sini rupanya Musa, Daud mempunyai kemiripan ya. Setelah digembleng sama binatang atau ternak-ternak, maka wataknya itu menjadi penuh kesabaran. Sehingga pada waktu dia mendengar Goliat mengucapkan kata yang menghujat Tuhan, orang ini harus dibasmi. Beda dengan Saul. Yaitu dihadapi. Saul dia tahu Tuhan yang memilih. Dia tidak punya hak untuk mengambilnya. Biarlah Tuhan yang bertindak. Biarlah Tuhan yang melaksanakannya, bukan saya. Walaupun sampai 2 kali dia punya peluang yang sama. Yang pertama pada waktu di Gua En-Gedi. Di dalam gua itu dia punya peluang untuk apa? Membunuh, tetapi akhirnya dia cuma mengambil jubah ujungnya saja. Lalu yang kedua adalah pada waktu akhir setelah Samuel sudah meninggal, Saul dapati bahwa Daud ada lari di area padang gurun. Saul pergi ke sana. Waktu dia berkemah, Daud datang ke sana, sengaja datang ke sana. Dan apa yang terjadi pada waktu mereka lagi terlelap? Daud datang mengambil tombak dan kendi dari kepala Saul, yang harusnya si Abner, penjaga namanya itu ajudannya lah itu, atau jenderalnya harus menjaga Raja Saul. Tapi bagaimana Tuhan menunjukkan bagaimana kesabaran Saul tidak membawa egonya, tetapi dia karena percaya kepada Tuhan,
dia eksekusi. Dia hanya menyampaikan kelemahannya si Abner, dan dia menyampaikan dia tidak punya hak untuk mengambil apa. Kalau alatnya itu aja dia sudah bersalah pendeta ya. Pada salah dalam nubuat, dia mau mengambil ujung jubah maupun juga dia mengambil alat senjatanya Saul yang dia rasa juga bersalah pada salah di situ. Dia feel guilty di situ. Tetapi lihat di sini pembuktiannya bahwa imannya luar biasa. Sabar. Boleh tolong begitu. Mungkin boleh menjawab itu kira-kira tambah pendeta ya. Kita ingin tambah itu begini. Daud punya masa sekolah atau belajar cari informasi untuk bilang sabar itu, kita rasa apa sama dengan sampai masa sekarang enggak? Orang kalau mau belajarkan dari buku-buku, dari YouTube, dari apa media sekarang banyak. Banyak catatan-catatan sejarah. Tapi bagi Daud kita rasa cuma berapa waktu dia bergaul dengan DP Papa, dia bilang-bilang, nak boleh begini itu orang yang diurapi Tuhan. Nggak boleh dah. Jangan apa-apakan. Kita rasa itu cuma nasihat Isai. Apalagi Isai, DP Papa itu ada anak, ada banyak begitu. 8 kok mau ajar satu-satu. Tapi tertanam benar sama Daud. Sampai dia tuliskan tuh, aku tidak bisa mengapa-ngapain orang yang diurapi Tuhan. Dia sabar, tunggu nyono DP waktu. Kalau dia sosrakan yang lenggowo, ya sudah. Nah, itu yang saya pikirkan. Dan hal ini pula yang harus belajar. Pelajaran besar bagi saya. Ini Brother Johnson, pelajaran besar bagi kita. Ya Stanley ya. Karena apa? Seringkali, kok kenapa bukan saya? Kok kenapa? Saya seharusnya sekarang. Apa saya tidak memenuhi syarat? Harus saya. Tapi saya bilang, sabar. Kita ikut jalan-jalan yang Tuhan inginkan. Karena jalan-jalan sebentar membantu memang sakit. Sakit dalam hal orang cerita, begini. Sakit. Tetapi kalau kita belajar bergembira dalam Tuhan, kita sabar menunggu waktu Tuhan. Semua indah pada waktu Allah di sini. Makanya tidak salah itu lagu pendeta siapa itu. Karena itu orang Ambon kan pendeta itu yang dia karang lagu. Setelah kita baca dari sejarah, kenapa dia ungkapkan itulah waktu Tuhan, waktu yang terbaik. DP anak satu-satunya apa? Mati. Mati kecelakaan kalau tidak salah itu. Tetapi akhirnya dia bilang, waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Walau kita rasa banyak seperti yang kita inginkan. Kita harus belajar. Jangan keegoisan kita, jangan keinginan kita. Ada banyak hal yang memang harus dilebur dari masing-masing kita ini. Dari masing-masing kita. Di posisi apapun kita. Mau di keluarga. Khotbah kita sahabat ini kan. Kita lebur lagi sahabat ini tuh. Stop untuk penyalahgunaan kekuasaan. Khotbah kita sebentar. Power kita. Baik itu dalam keluarga, dalam lingkungan pekerjaan, persahabatan, pertemanan, di gereja. Kita harus belajar lebih rendah hati. Dan belajar pasrah. Pasrah sama Tuhan. Kira-kira itu dulu. Berarti bisa kita simpulkan bahwa ini mungkin yang pepatah bilang, nikmati perjalanannya ya. Kalau sudah sampai tujuan, tapi kalau orang nak nikmati, rasa bagaimana kan? Tapi bagaimana kita menikmati harus bersama dengan Tuhan. Itu luar biasa sekali nih pelajaran kita. Nah, pertanyaan berikutnya. Atau mungkin dari floor ada yang Zoom, ada yang ingin bertanya atau tanggapan, tambahan? Baik, kalau belum ada, saya mau coba bertanya. Apakah memungkinkan manusia memiliki kekuatan untuk menunggu ini? Atau bersabar? Ini, kalau ditanya ini ada kekuatan, semua ini adalah anugerah pemberian Allah.
Kayak tadi di pelajaran Rabu kan dia bilang, iman itu anugerah. Anugerah. Lalu orang Manado bilang, kalau semua itu dari Tuhan, apalagi Pak kita? Apa yang orang semua ini bagian? Kalau semua Tuhan kendalikan. Tapi jangan lupa, semua fasilitas semua ini Allah berikan kepada kita, tinggal tergantung kita. Tinggal tergantung kita, kita mau apa? Sekarang ini, Tuhan sudah kasih kepada kita, cintanya kepada kita dia sudah kasih. Begini ya, supaya kamu bahagia bersama pasanganmu, keluargamu, kamu harus setia kepada pasangan. Belajar bangun hubungan yang setia, trust, percaya. Dan supaya itu berjalan, harus ada komunikasi dengan Tuhan. Berdoa. Tapi kalau kita coba untuk tinggalkan hal itu, jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan Tuhan. Kalau kita tidak rasa cemburu lagi, sudah begini, sudah ada perselingkuhan, lalu salahkan Tuhan. Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Hanya bagaimana kita mau berjalan bersama Tuhan. Jadi bahagianya kita di dunia berarti kita ada hubungan bahagia dengan Tuhan. Kalau kita cemburu-cemburu, kita rupanya tidak cemburu-cemburu dengan Allah yang kita imani. Jadi nikmati saja. Dan saya menyaksikan dua brother ini bahwa saya selalu katakan sama istri saya dan anak-anak bahwa sejak saya melayani Tuhan, fokuskan untuk melayani Tuhan. Saya tidak bisa dihitung itu dengan berapa besar yang saya terima. Tetapi seperti kalimat brother tadi, nikmati perjalanan itu. Jadi kita nikmati sampai sekarang. Mari kita nikmati perjalanan bersama dengan Tuhan. Jadi kesimpulan sini apa? Sabar. Sabar dalam menunggu. Sabar dalam menunggu itu memang menyiksa. Apalagi kalau ada delay. So tunggu di bandara tapi delay. Siapa Tuhan belum datang. Tuhan saja sabar. Sampai waktunya dia akan datang. Baik, mungkin sebelum kita tutup, mungkin Kak Stanley ada mau tambahan? Saya hanya ingatkan lagi bahwa pencobaan itu Tuhan bilang tidak lebih dari kemampuan, bukan? Pencobaan itu Tuhan berikan sesuai kemampuan. Jadi saya yakin kalau saya hadapi masalah yang sangat berat itu, saya percaya bahwa Tuhan akan kasih jalan keluarnya. Itu kuncinya. Saya tapi tidak membandingkan ya, karena ada orang yang sampai kansernya, dia derita begitu penderitaan sekali. Tapi dia Tuhan izinkan. Saya yang cuma sakit sedikit, sudah mengeluh-mengeluh. Mungkin beda ya. Beda dari segi Tuhan punya ukuran. Makanya kan ada ukuran Tuhan bagi kita. Jadi maksud saya di sini, yang paling penting adalah kita sabar. Tunggu sampai Tuhan kasih buka. Untuk kesaksian singkat aja, saya mendapatkan istri itu saya rasa satu hal yang luar biasa, pendeta mungkin tidak tahu, teman-teman kami yang tahu. Saya tuh tidak kenal dan bagaimana, tapi maksud saya di sini sampai sekarang detik ini bahkan waktu kami renungan dalam sekolah sahabat ini, istri saya yang celoteh apa sebutannya? Itu kalau enggak mami nggak dapat dedi, mami nggak dapat dedi. Maksud saya di situ istri saya sampai merasakan bahwa dia sendiri pun merasakan, saya pun merasakan bahwa sabar itu, ya jodoh nih ya, walaupun umur kami udah uzur, saya sudah umur 46, 45, luar biasa. Istri saya 38. Waktu saat itu ya, Tuhan tunjuk semua indah pada waktunya. Amin. Walaupun belum selesai, masih dalam proses membesarkan anak-anak, tapi itulah salah satu penderitaan yang kami boleh lihat, ternyata itu blessing. So, itu saja. Tuhan memberkati. Amin. Baik, saudara-saudara yang di Zoom dan Facebook, kita akan menutup. Terakhirnya, Oke, silakan. happy ending. Kalau kita sabar, happy ending. Bersama dengan Tuhan ya. Bersama dengan Tuhan. Haleluya. Baik, kita akan menutup pembahasan kita yang begitu menarik. Kita minta Pendeta Sibi untuk menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami diingatkan untuk kami boleh belajar sabar menunggu. Kami semua sementara dididik
dan biarlah ini membuat kami menjadi anak-anak Tuhan yang sabar menunggu dan bertumbuh dalam iman. Tak lupa kami mendoakan ucapan syukur dari keluarga Kano, yang di mana orang tua mereka ditomohon ulang tahun yang ke-87. Tuhan sudah berkati melewatkan hari-hari pergumulan dalam kesehatannya, tetapi kami berdoa kiranya Oma selalu sehat dan menjadi kebanggaan keluarga. Berkati kami semua dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih buat semua yang sudah hadir. Kita akan lanjutkan ke acara berikutnya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Sama-sama.